Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas 3 Agribisnis akan menyampaikan materi dari model perencanaan sistematis dalam penyuluhan pertanian. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ana Melani Eskom IMSC dan teman-teman semua. Sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Muhammad Rizky Maulana Ali sebagai moderator. Ada Muhammad Fikri, Naila Islami Rasya, Livia Mintasyara, dan Rahel Benikita juga. Nah, masuk ke pendahuluan. Jadi pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian dan ketahanan pangan di berbagai negara, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya produktivitas, terbatasnya pengetahuan petani terhadap teknologi baru, serta minimnya adopsi praktik pertanian yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penyuluhan pertanian memiliki peran penting untuk membantu petani meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik, teknologi, dan praktik terbaik dalam bercocok tanam, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan kebutuhan pasar. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Metode penyuluhan adalah suatu cara penyampaian materi penyuluhan secara sistematis hingga materi mudah dimengerti dan dapat diterima oleh sasaran. Cara penyampaian materi penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, dan permodalan sumber daya lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Next. Di sini ada tujuan utama dari model perencanaan sistematis. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan petani, yaitu memahami secara mendalam masalah dan kendala yang dihadapi para petani, serta potensi yang dimiliki oleh petani. Yang kedua, merumuskan tujuan yang jelas, yaitu menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, serta relevan dan memiliki batasan waktu. Yang ketiga, memiliki strategi yang tepat, yaitu memilih metode, teknik, dan alat penyuluhan yang paling sesuai dengan kondisi petani dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, mengelola sumber daya secara efektif, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia seperti anggaran, tenaga penyuluh, dan waktu. Dan yang terakhir, menetapkan indikator keberhasilan, yaitu menentukan tolak ukur untuk mengukur sejauh mana program penyuluhan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya ada komponen perencanaan instruksional sistematik. Yang pertama ada sasaran didik, yaitu menentukan karakteristik dan kebutuhan petani atau peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan spesifik yang ingin dicapai seperti peningkatan pengetahuan tentang teknik pertanian. Yang ketiga, ada kondisi pembelajaran, yaitu menganalisis situasi awal peserta didik dan lingkungan belajar. Yang keempat, ada strategi pembelajaran, yaitu memilih metode dan media yang sesuai untuk penyuluh, seperti demonstrasi atau pelatihan praktis. Yang kelima ada evaluasi, yaitu merancang alat penilaian untuk mengukur efektivitas penyuluhan dan pencapaian tujuan. Next. Nah, selanjutnya itu ada model perencanaan instruksional sistematik dalam penyuluhan pertanian. Perencanaan instruksional yang sistematis merupakan elemen penting dalam penyuluh pertanian karena dapat membantu penyuluh dalam mengorganisir, menyampaikan, serta mengevaluasi materi yang diberikan kepada petani secara efektif. Dalam bab ini akan dibahas dua model perencanaan instruksional, yaitu model ADI dan model Dick and Carey, beserta perbandingannya dalam konteks penyuluhan pertanian. Oke, selanjutnya itu di bagian model ADI. Jadi model ADI merupakan model perencanaan instruksional yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu analisis, desain, pengembangan, dan implementasi dan evaluasi. Di dalam model ADI tersebut, itu
masing-masing punya peran penting dalam mendukung keberhasilan proses penyuluhan. Lalu yang selanjutnya itu model Dick dan Carey. Model Dick dan Carey dikenal sebagai model perencanaan instruksional yang lebih terstruktur dan terperinci. Model ini berfokus pada integrasi komponen perencanaan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Dalam pembahasannya itu penjelasan dari tahapan ADI berserta referensi dalam penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama itu analisis. Dalam tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan, masalah yang dihadapi petani, serta sumber daya yang tersedia. Dalam konteks penyuluhan pertanian, analisis ini mencakup identifikasi kendala teknis yang dihadapi oleh petani, seperti akses terhadap teknologi baru dan masalah hama yang memengaruhi produktivitas. Lalu yang kedua itu desain. Berdasarkan hasil analisis, tahap desain dilakukan untuk merencanakan strategi penyuluhan yang sesuai. Penyuluh menentukan tujuan penyuluhan, materi yang akan disampaikan, model pembelajaran, dan alat bantu yang digunakan. Yang ketiga itu develop. Tahapan ini mencakup proses pengembangan materi, penyuluhan, dan alat bantu yang telah dirancang oleh pada tahap desain. Penyuluh dapat mempersiapkan modul penyuluhan, video tutorial, atau alat bantu visual lainnya. Lalu yang keempat, itu ada implementasi. Pada tahap ini, materi yang dikembangkan disampaikan langsung kepada petani melalui sesi penyuluhan. Penyuluh berperan penting dalam memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan rencana serta dapat dipahami dan diimplementasikan oleh petani. Lalu yang kelima itu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program penyuluhan. Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk formatif, yaitu penilaian di setiap tahap untuk melakukan perbaikan, dan sumatif, yaitu penilaian di akhir program untuk mengukur keseluruhan hasil penyuluhan. Next. Dan ini ada 9 tahapan dalam model Dick dan Carrier, yaitu tahapan pertama itu mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Dalam penyuluh menentukan tujuan umum dari penyuluhan, misal meningkatkan adopsi metode pertanian berkelanjutan oleh petani. Tujuan ini berfungsi sebagai acuan utama dalam seluruh tahapan perencanaan. Yang kedua itu adalah melakukan analisis instruksional. Penyuluh mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh petani. Dalam konteks pertanian ini, analisis dapat mencakup penentuan langkah-langkah teknik yang harus dipelajari petani, seperti tahapan dalam pengelolaan organik. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik peserta. Tahap ini bertujuan untuk memahami latar belakang dan karakteristik petani, seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan kesiapan untuk menerima teknologi baru. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Setelah analisis instruksional, penyuluh menetapkan pembelajaran, tujuan pembelajaran spesifik yang lebih terperinci. Misalnya pada akhir penyuluhan, petani diharapkan dapat menggunakan alat pengukur pH tanah. Lalu yang kelima itu mengembangkan tes kinerja. Penyuluh merancang instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana petani telah mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang keenam itu adalah merencanakan strategi pembelajaran. Tahap ini mencakup pemilihan metode penyampaian seperti demonstrasi, lapangan, atau diskusi kelompok yang paling sesuai untuk materi yang disampaikan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Berdasarkan strategi yang direncanakan, penyuluh mengembangkan materi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang kedelapan, melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk memantau pelaksanaan program dan mengevaluasi setiap tahap. Dengan cara ini, penyuluh dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan melakukan penyesuaian. Lalu yang kesembilan dan terakhir yaitu revisi program penyuluhan.
Berdasarkan evaluasi formatif, penyuluh dapat merevisi materi atau metode penyuluhan agar lebih efektif. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program penyuluhan yang akan datang. Selesai. Baik, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu secara keseluruhan penggunaan model perencanaan sistematis dalam penyuluhan pertanian mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan dengan memastikan bahwa program yang disampaikan relevan, tepat guna, dan dapat diterima dengan baik oleh petani. Dengan demikian, kedua model ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas penyuluhan dan mendukung peningkatan keterampilan serta produktivitas petani. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.